Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rida Mulya Yusra NIM 19042029. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko dan kebencanaan. Saya berasal dari Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah hubungan bencana dan pembangunan berkelanjutan serta isu yang hangat dalam bencana dan strategi menanggulanginya. Nah, selanjutnya, apa itu bencana dan pembangunan? Kita harus mengetahui pengertian dasar itu bencana serta pembangunan. Nah, secara teoritis, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam. Dan selanjutnya pembangunan adalah strategi atau cara dalam melakukan perubahan ke masa yang lebih baik dalam menghasilkan sesuatu yang dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, hubungan bencana dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa sih hubungan bencana dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Dalam konteks teoritis, hubungan bencana dan pembangunan ini adalah saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Karena apabila terjadi bencana, itu pasti adanya sistem pembangunan. Karena dalam sistem pembangunan ini adalah merupakan konseptual untuk menanggulangi bencana, sehingga setelah bencana itu kita melakukan pembangunan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, selanjutnya pembangunan berkelanjutan itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi bencana, tentu adanya penurunan tingkat perekonomian masyarakat. Nah, di sini dalam pembangunan berkelanjutan itu bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, selanjutnya keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial. Ketika kita terjadi bencana, itu ada pembangunan keberlanjutan di bidang sosial dan keberlanjutan di bidang lingkungan. Nah, saat ini saya akan juga menjelaskan isu bencana yang lagi hangatnya pada saat sekarang ini adalah bencana nasional yang berkaitan dengan wabah COVID-19, di mana wabah ini meresahkan seluruh masyarakat atau elemen di seluruh dunia ini, khususnya di negara Indonesia. Nah, kita akan membahas apa sih latar belakang COVID-19, dampak dari COVID-19, serta strategi penanggulangan COVID-19 itu sendiri gitu. Nah, latar belakang COVID-19. Nah, COVID-19 ini terjadi di daerah Cina gitu. Ketika penyebarannya di daerah Cina, maka tersebar di seluruh dunia. Nah, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru, yaitu CO diambil dari coronavirus dan D di sel. Sebelum penyakit ini disebut dengan COVID-19 itu sendiri. Dampak dari COVID-19 di Indonesia itu sangatlah besar, sehingga pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melakukan pembangunan dalam penanggulangan bencana itu sendiri, sehingga di dalam sektor perekonomian, sosial, dan lain-lainnya bisa berubah dengan baik gitu. Nah, dampak wabah COVID-19 itu pertama itu di bidang pendidikan. Pada saat sekarang ini masyarakat Indonesia khususnya di bidang pendidikan itu mengalami hambatan serta banyaknya rasa malas bagi para mahasiswa misalnya gitu dalam belajar gitu karena adanya pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya adalah dampak terhadap ekonomi Indonesia karena dalam terjadinya pandemi COVID-19, maka perekonomian justru juga menurun. Contohnya saja di bidang pariwisata, saat sekarang ini banyak yang tutup sehingga mengalami defisit terhadap keuangan di bidang pariwisata itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah di bidang kesehatan. Saat ini dunia telah menyatakan saat ini adalah darurat kesehatan sehingga di masa pandemi COVID-19 ini banyaknya polemik permasalahan di dalam bidang kesehatan itu sendiri, sehingga masyarakat atau pemerintah Indonesia harus melaksanakan pembangunan secepat untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya adalah strategi penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, di sini ada beberapa mekanisme yang dapat saya jelaskan untuk mencegah pandemi COVID-19. Yang pertama itulah strategi pertama sebagai penguat strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker. Dengan melakukan gerakan masker untuk mencegah pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya strategi kedua yaitu melakukan tes rapid test ketika kita melakukan kegiatan di luar gitu.
Dan selanjutnya adalah ketiga adalah edukasi, penyiapan isolasi secara mandiri ketika kita terkena pandemi COVID-19. Nah, sehingga dalam permasalahan yang terjadi pada saat sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini dapat dapat ya, sehingga dengan adanya strategi penggunaan pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah bisa menurunkan angka pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, kesimpulannya adalah, jadi apabila terjadi bencana, maka harus sangat diwajibkan dalam melaksanakan penanggulangan bencana, yang mana penanggulangan bencana yang mana dalam melakukan pembangunan baik di infrastruktur publik dan lain sehingga tidak terjadi kepunahan. Apabila tidak dilakukan pembaharuan atau perubahan, maka akan terjadi kekacauan yang dapat menggunakan populasi manusia di dunia akibat bencana nasional tersebut, khususnya di Indonesia. Nah, sekian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.